Selamat datang Bapak Ibu yang saya hormati serta saudara-saudari yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansah dengan NPM 2022-110055. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembahasan yang pertama, tonggak-tonggak sejarah dari Pancasila. Yang kedua, urgensi memahami konteks sejarah dalam memahami Pancasila. Yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai filter bagi warga negara Indonesia dalam menghadapi era kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transformasi. Dan yang keempat, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Berikutnya yang kelima, Pancasila sebagai kristalisasi nilai yang dianut dan diakui kebenaran oleh masyarakat Indonesia. Dan berikutnya, sejarah perkembangan Pancasila dalam memahami beberapa periode sejarah bangsa Indonesia. Dan yang ketujuh, macam-macam rumusan Pancasila sejak zaman Jepang sampai sekarang. Dan yang terakhir, macam-macam rumusan Pancasila yang pernah diakui kedudukannya sebagai dasar negara. Oke, langsung saja kita ke yang materi pembahasan yang pertama. Tonggak-tonggak sejarah dari Pancasila. Pancasila adalah dasar filosofi dan ideologi negara Indonesia. Berikut adalah beberapa tonggak-tonggak sejarah Pancasila. Yang pertama dikembangkan oleh Bapak Soekarno. Pancasila pertama kali dikembangkan oleh Soekarno, tokoh nasional Indonesia pada tahun 1945 sebagai pandangan hidup dan pandangan dunia Indonesia. Pernyataan Jakarta 1 Juni 1945, Pancasila pertama kali diumumkan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada pernyataan Jakarta 1 Juni 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Berikutnya, konferensi BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Konferensi BPUPKI adalah konferensi nasional yang diadakan untuk membahas dan mempromosikan dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan hasil dari diskusi dan perumusan dalam konferensi ini. Berikutnya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pancasila menjadi landasan bagi proklamasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Berikutnya, amandemen UUD 1945. Pancasila menjadi dasar dalam amandemen UUD 1945 dan tetap menjadi dasar filosofi dan ideologi negara Indonesia hingga saat ini. Berikutnya adalah urgensi memahami konteks sejarah dalam memahami Pancasila. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus memahami Pancasila secara mendalam agar memahami tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar dalam memahami kehidupan yang semakin mengglobal saat ini. Oleh karena itu, hendaknya dalam mempelajari Pancasila tidak diterima seperti menerima barang yang sudah jadi. Fungsi Pancasila sebagai filter bagi warga negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dasar negara memiliki peran penting sebagai filter bagi warga negara Indonesia dalam menghadapi era kemajuan teknologi, komunikasi, informasi, dan transformasi. Pancasila membentuk sikap, norma, dan nilai dalam diri masing-masing warga negara Indonesia sehingga dapat membantu mereka menentukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diakui oleh masyarakat. Berikutnya adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila harus menjadi ideologi yang mampu melintasi berbagai perkembangan yang dialami masyarakat Nusantara akibat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dewasa ini. Pancasila harus dapat menjadi solusi dari berbagai krisis yang terjadi. Nilai-nilai dasar Pancasila harus mampu memiliki sifat aktual dengan berbagai kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, sehingga Pancasila menjadi sebuah ideologi yang terus menjadi pijakan utama di tengah perubahan saat ini. Berikutnya adalah Pancasila sebagai distillasi nilai yang dianut dan diakui kebenaran oleh masyarakat Indonesia. Ada 3. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Dan yang terakhir, sumber politis Indonesia. Berikutnya adalah sejarah perkembangan Pancasila dalam beberapa periode sejarah bangsa Indonesia.
Pertama, pada masa sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia sebelum tahun 1945, Indonesia dikenal dengan berbagai kerajaan-kerajaan yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Pancasila belum dikenal sebagai ideologi negara pada saat zaman ini. Yang kedua adalah masa perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Pada masa ini, Pancasila mulai dikenal sebagai sebuah ideologi bangsa. Pancasila digunakan sebagai dasar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda. Yang berikutnya adalah masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan ini terdiri pada tahun 1945 sampai 1959. Nah, setelah Indonesia meraih kemerdekaan, Pancasila menjadi dasar negara bagi pemerintahan dan masyarakat. Pancasila dipahami sebagai dasar untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang berdasar pada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, berikutnya adalah masa Orde Lama, yaitu dari tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini, Pancasila digunakan sebagai dasar pemerintahan dan memegang peran yang sangat penting dalam membangun bangsa Indonesia. Pancasila juga digunakan sebagai filter bagi warga negara dalam memahami dan menerima ide-ide baru. Berikutnya adalah masa Orde Baru, pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, Pancasila menjadi ideologi tunggal yang dipakai sebagai dasar negara dan memegang peran yang sangat penting dalam membangun bangsa Indonesia. Pancasila juga dipakai sebagai alat untuk menjaga stabilitas politik dan memelihara kedaulatan negara. Nah, yang terakhir adalah masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai tahun sekarang. Setelah terjadinya reformasi, Pancasila masih dipahami sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Namun ada usaha untuk mengevaluasi dan memperkuat Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dapat memberikan dasar bagi perkembangan bangsa Indonesia di masa depan. Berikutnya adalah macam-macam rumusan Pancasila sejak zaman Jepang sampai sekarang. Yang pertama, Pancasila pada zaman Jepang 1945 sampai 1949. Rumusan Pancasila pada masa ini terdiri dari 6 sila, yaitu Indonesia, Islam, Nasakom, Internasionalisme, Persatuan Nasional, dan Kebudayaan Indonesia. Berikutnya adalah Pancasila pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 59. Pada masa ini rumusan Pancasila menjadi 5, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya adalah Pancasila pada masa Orde Lama. Pada masa ini rumusan Pancasila tetap sama dengan pada awal kemerdekaan. Dan pada masa Orde Baru, rumusan Pancasila secara resmi sebagai dasar negara Indonesia dan tidak mengalami perubahan. Dan pada masa reformasi, pada masa ini Pancasila tetap menjadi dasar negara Indonesia, namun konsep dan pemahaman akan Pancasila mulai berkembang pesat. Berikutnya adalah macam-macam rumusan Pancasila yang pernah diakui kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi nasional Indonesia yang mulai dikenal sejak masa pemerintahan Jepang di Indonesia. Dalam sejarahnya terdapat beberapa rumusan Pancasila yang pernah diakui kedudukannya sebagai dasar negara. Berikut yang pertama, Pancasila pertama dipaparkan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tahun 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Lalu Pancasila kedua dipaparkan pada tahun 1959 sebagai dasar negara Orde Lama. Dan Pancasila ketiga dipaparkan pada tahun 1965 sebagai dasar negara Orde Baru. Dan yang terakhir, Pancasila keempat dipaparkan pada tahun 1998 sebagai dasar negara reformasi. Saat ini Pancasila yang berlaku sebagai dasar negara adalah Pancasila keempat, yang menekankan pada demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.